Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai IMTAK pada pelayanan kefarmasian. Next. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok B3 mata kuliah agama Islam yang berjumlahkan 7 akan kami paparkan yaitu mengenai pentingnya IMTAK dalam pelayanan kefarmasian, penerapan IMTAK dalam berbagai bidang, serta diakhiri dengan simpulan. Oke, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman sekalian, iman adalah keyakinan hati, ucapan, dan amal, sedangkan takwa adalah ketaatan kepada Allah dengan menjauhi larangannya. Imtak inilah yang menjadi pondasi moral dan etika seorang apoteker. Allah mengingatkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102 agar kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa, yang artinya setiap profesi itu termasuk apoteker harus dijalankan dengan dasar ketakwaan. Next. Nah, profesi apoteker itu bukan hanya tanggung jawab di dunia, tetapi juga di akhirat. Quran Surat Al-Hajj ayat 18 itu juga menekankan agar kita memperhatikan apa yang kita perbuat untuk hari esok. Itu artinya setiap resep yang kita layani dan setiap obat yang kita berikan adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Next. Karena itu, apoteker berimtak akan selalu amanah, jujur, dan profesional. Sinergi iptek dan imtak menjadikan pelayanan bukan hanya bermanfaat bagi pasien, tetapi juga bernilai ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah mencintai orang yang bekerja dengan itkon, yaitu sungguh-sungguh dan profesional. Jadi, profesi apoteker adalah jalan untuk ibadah dan juga ladang amal. Next. Kemudian penerapan impact dalam bidang regulasi dilakukan surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 dinyatakan bahwa lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang siapa yang tidak memutuskan kafir berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu termasuk orang kafir. Dan ayat 45, faulaika humud dzalimun, maka mereka termasuk orang yang zalim. Dan ayat 47, faulaika humul fasikun, maka mereka termasuk orang yang fasik. Sekarang ini sudah jelas betapa kerasnya perintah untuk menerapkan hanya berdasarkan hukum yang terkenal, yaitu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, sehingga bisa tercapai kemaslahatan. Serta kita harus menolak dan menentang regulasi ataupun calon regulasi yang tidak sesuai dengan syariat. Selanjutnya adalah penerapan intak dalam bidang komunitas. Pada Quran surat An-Nahl ayat 90, dalam surat ini bisa dikaitkan dengan farmasi yang pertama, yaitu berbuat kebajikan yaitu atau ihsan dengan meningkatkan mutu layanan farmasi dan memberikan informasi yang jelas, mencegah penyalahan penggunaan obat, serta bersikap ramah kepada pasien. Ada juga larangan dan kemungkaran. Islam itu melarang praktik yang merugikan pasien seperti menjual obat palsu, memberikan obat tanpa aturan, atau mencari keuntungan yang berlebih. Yang ketiga, ada pengajaran dan pelajaran adalah salah satu bentuk mengajar kebaikan agar masyarakat terhindar dari bahaya obat. Teks. Kemudian selanjutnya ada penerapan imtak dalam bidang akademik. Yang seperti kita ketahui, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'un linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Pada apoteker dalam bidang akademik sendiri harus memiliki rasa amanah dan jujur, yaitu dapat menyampaikan materi atau pembelajaran kepada mahasiswanya dan juga dapat berperilaku seperti uswah hasanah, yaitu yang mendapat meneladani pada para mahasiswanya yang sebagaimana telah terdapat pada Al-Quran juga, dan juga dapat mendidik di mana dosen farmasis juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan mahasiswanya sebagai calon-calon apoteker yang memiliki nilai spiritual tinggi dan menjunjung tinggi agama Islam dan dalam iman dan takwa. Baik, untuk selanjutnya, penerapan imtak dalam bidang industri, yaitu di mana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 168, dan untuk penerapannya sendiri yaitu menjaga aspek halal dan thayyib, berkomitmen untuk menghasilkan produk farmasi yang bermutu dan aman, jujur dalam memastikan mutu dalam proses produksi, menerapkan prinsip Good Manufacturing Practice atau GMP dengan menjaga kebersihan di setiap tahap produksi. Selanjutnya yaitu penerapan imtak dalam bidang klinis, yang mana sudah disebutkan dalam Al-Maidah ayat 32 bahwa
siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Bahwa seorang farmasi, seorang apoteker dalam bidang klinis itu harus tentu meniatkan bahwa pekerjaan ini adalah sebagai ladang ibadah, ladang amal, dan memberikan pelayanan terbaik, pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien. Kemudian juga apoteker tuh menerapkan dan memberikan peran bahwa memberikan informasi obat secara tepat dan bertanggung jawab dalam terapi pasien, dan juga tidak membocorkan terkait riwayat-riwayat pasien yang bersifat pribadi. Baik, dapat disimpulkan bahwa IMTAK itu menjadi pondasi moral dan etika seorang apoteker agar amanah, jujur, dan juga profesional. Sinergi dari IMTAK dengan ilmu yang menghasilkan pelayanan farmasi yang bermanfaat, sesuai syariat, serta bernilai ibadah, sehingga memberi maslahat di dunia dan pahala di akhirat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.